Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai homomorfisme grup, di mana homomorfisme grup adalah suatu fungsi dari grup ke grup yang mempertahankan operasi grup. Dalam definisi, homomorfisme adalah suatu fungsi dari F ke grup F dan dari grup F ke grup H yang memenuhi syarat, di mana misalkan G operasi bundaran dan G aksen operasi bintang masing-masing adalah grup. Suatu pemetaan Q dari grup G operasi bundaran ke grup G aksen operasi bintang disebut homomorfisme jika memenuhi syarat Q A bundaran B sama dengan Q A bintang Q B untuk setiap AB di G. Misalkan digambarkan dengan G operasi bundaran dengan anggota A dan digambarkan juga dengan G aksen operasi bintang dengan anggota Q A. Dipetakan dari A ke Q A. Kemudian B dipetakan ke Q B. Nah, merupakan homomorfisme ketika kita mempunyai A dan B, kemudian dioperasikan dengan operasi bundaran. Jadi, kita dapat memetakan A menjadi A bundaran B. Nah, jadi ini membentuk sebuah tanggungan yang baru. Ternyata itu kita petakan ke Q A bintang Q B. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh dari homomorfisme grup. Pertama, diberikan himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian dan himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Di sini kita misalkan bahwa himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian itu adalah G, dan himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan itu adalah G aksen. Di mana kita akan membuktikan V dipetakan ke IR positif menuju IR. X menuju len X. X menuju len X itu sama dengan Vx sama dengan len X. Nah, kita akan membuktikan apakah V itu homomorfisme dengan definisi di atas, yaitu dengan cara V A bundaran B sama dengan V A bintang-bintang V B, di mana V A bundaran B itu sama dengan G bundaran dan V A bintang-bintang V B itu sama dengan G aksen bintang-bintang. Ambil sembarang X, Y, anggota IR positif. Jadi, V X kali Y itu sama dengan len X kali Y. Nah, kenapa len X kali Y? Karena kita dapat dari Vx itu sama dengan len X. Maka kita ganti jadi Vx kali Y itu sama dengan len X kali Y. Nah, len X kali Y menurut sifat logaritma itu, kalau len X kali Y itu sama dengan len X tambah len Y. Nah, kita tahu bahwa len X itu tadi sama dengan Vx dan len Y itu sama dengan Vy. Maka V itu adalah homomorfisme. Maka terbukti. Contoh yang kedua yaitu diberikan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan didefinisikan V dipetakan menuju Z. Berarti itu sama saja seperti Z ini itu G dan akan dipetakan ke G aksen. Nah, itu sama saja. Itu diri dia sendiri kita petakan ke G aksen seperti itu. Di mana A menuju 2
2A. Itu sama dengan VA sama dengan 2A. Nah, kita akan membuktikan apakah V itu homomorfisme. Ambil sembarang A, B, anggota Z. Perhatikan bahwa V A tambah B itu sama dengan 2A tambah B. Kenapa 2A tambah B? Karena dari ini, VA sama dengan 2A. Jadi kalau VA tambah B itu sama dengan 2A tambah B. Sama dengan, kita kalikan, jadi 2A tambah 2B. Sama dengan 2A itu kita tahu dari sini bahwa VA ditambah dengan 2B itu sama dengan VB. Jadi, V itu homomorfisme. Baik, contoh selanjutnya yaitu misalkan G adalah grup M2 kali 2 IR, di mana M2 kali 2 itu matriks 2 kali 2 di entry bilangan real dengan operasi penjumlahan, dan G aksen adalah grup himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Nah, di operasi penjumlahan yang pertama ini dia adalah operasi penjumlahan untuk matriks, dan operasi penjumlahan yang kedua ini adalah operasi penjumlahan biasa. Nah, didefinisikan V G menuju G aksen, di mana M2 kali 2 IR menuju IR. A, B, C, D itu menuju A tambah D. Itu sama dengan V, A, B, C, D sama dengan A tambah D. Dimana kita di sini akan membuktikan apakah V itu homomorfisme. Caranya yaitu dengan ambil sembarang matriks di matriks 2 kali 2. Kita ambil saja A1, B1, C1, D1, dan A2, B2, C2, D2. Nah, karena di sini ada penjumlahan, maka kita jumlahkan dua buah matriks tersebut. V A1, B1, C1, D1 ditambah dengan A2, B2, C2, D2. Ini kita tambahkan terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan menjadi V A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, dan D1 tambah D2. Di mana dari persamaan di atas ini kita tahu bahwa V A, B, C, D itu sama dengan A tambah D. Maka kalau V A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2 itu sama dengan A1 tambah A2 ditambah D1 tambah D2. Karena ini semua penjumlahan, jadi berlaku sifat komutatif, yaitu dibalik-balik bisa. Jadi sama dengan A1 tambah D1 ditambah A2 tambah D2. Nah, A1 tambah D1 itu sama dengan A1 V A1 B1 C1 D1 ditambah A2 tambah D2 itu sama dengan V A2 B2 C2 D2. Maka V itu adalah homomorfisme, terbukti bahwa dia itu homomorfisme. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang homomorfisme. Nah, di sini terdapat suatu definisi. Nah, di sini suatu definisi yang berbunyi, misalkan G dan G aksen masing-masing adalah grup dan V adalah suatu homomorfisme. Nah, di sini terdapat
3 pembagian, yaitu yang pertama, homomorfisme phi disebut epimorfisme jika phi adalah pemetaan surjektif. Kemudian yang kedua, homomorfisme phi disebut monomorfisme jika phi adalah pemetaan injektif. Kemudian yang ketiga, homomorfisme phi disebut isomorfisme jika phi adalah pemetaan bijektif. Nah, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, homomorfisme phi disebut epimorfisme jika phi adalah pemetaan surjektif. Nah, di sini homomorfisme epimorfisme yaitu suatu homomorfisme yang memetakan suatu grup ke grup lain di mana setiap elemen dalam grup tujuan memiliki hanya satu nilai sebelumnya dalam suatu grup. Nah, pemetaan surjektif adalah suatu bentuk relasi fungsi matematika yang sering ditemui dalam pemetaan bagian himpunan. Nah, di mana setiap unsur dari daerah kawan atau daerah kodomain memiliki peta dari suatu unsur dari daerah asal atau biasa disebut daerah domain. Atau juga daerah hasilnya sama dengan daerah kodomain. Berikut contohnya. Ini merupakan suatu pemetaan surjektif benar karena anggota kodomain yaitu pada daerah B hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domainnya. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Lanjut contoh yang kedua. Ini juga dikatakan pemetaan surjektif karena anggota kodomain yaitu pada daerah B boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, pada daerah A. Di sini kan daerah kodomainnya itu yaitu daerah B memiliki pada bagian yang C memiliki 2 pasangan pada bagian A yaitu 3 dan 4. Nah, ini boleh. Lanjut contoh yang ketiga. Ini bukan merupakan pemetaan surjektif karena anggota kodomain ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, pada daerah B ini, yaitu daerah kodomain, ada yang tidak memiliki pasangan pada daerah domainnya, yaitu B dan C. Nah, kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu homomorfisme phi disebut monomorfisme jika phi adalah pemetaan injektif. Nah, di sini homomorfisme monomorfisme yaitu homomorfisme yang memenuhi sifat bahwa setiap elemen yang dipetakan oleh homomorfisme ke kodomain lainnya tidak memiliki lebih dari satu representasi dalam kodomain. Nah, di sini phi adalah pemetaan injektif. Pemetaan injektif adalah suatu pemetaan yang memiliki sifat bahwa setiap unsur dalam kodomain hanya dipasangkan dengan satu unsur dalam daerah domain. Nah, anggota himpunan kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun tidak boleh dipasangkan lebih dari satu. Berikut merupakan contohnya. Yang pertama, ini merupakan contoh pemetaan injektif karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domainnya. Lanjut contoh yang kedua. Ini juga dikatakan pemetaan injektif karena anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan. C tidak memiliki pasangan pada daerah domainnya. Ini boleh. Lanjut contoh yang ketiga. Nah, ini tidak merupakan pemetaan injektif karena terdapat kodomain mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, di sini kan
pada daerah kode main bagian yang B memiliki 2 pasang pada daerah domainnya, yaitu 1 dan 2. Nah, ini bukan merupakan contoh pada pemetaan injektif. Nah, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu homomorfisme V disebut isomorfisme jika V adalah pemetaan bijektif. Nah, homomorfisme isomorfisme yaitu homomorfisme yang merupakan gabungan dari epimorfisme dan monomorfisme tadi. Nah, di sini jika V adalah pemetaan bijektif. Nah, pemetaan bijektif adalah suatu pemetaan yang daerah domain dan kode mainnya terpasang tepat satu-satu, atau biasa dikenal dengan respondensi satu-satu. Nah, berikut merupakan contohnya. Ini merupakan pemetaan bijektif karena pada daerah domain dan kode main hanya terpasang satu-satu, respondensi satu-satu. Nah, selain dari itu bukan merupakan pemetaan bijektif. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan tentang pemetaan surjektif, pemetaan bijektif, dan pemetaan injektif.